Semangat pahlawan hidup di hati, walau setapak pun kami tidak akan berhenti. Hanya Pak Anies Baswedan yang ada dalam hati. Mari kita berjuang sampai mati. Terima kasih kepada Nirmama semua. Terima kasih kepada Gubernur Kanduan, dan doakan kami. Doakan agar bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Doakan agar bisa istiqomah. Doakan agar bisa mendekati semua sifat Rasulullah. Amin. Sehingga kita semua di dalam menjalankan tugas yang tidak kecil ini, tugasnya tidak menjadi berat. Amanatnya besar, tapi bukan berarti berat. Insya Allah bila ada ridho dari Allah, yang besar itu terasa ringan. Amin. Insya Allah. Ada pasal di sana, syarat akan ditetapkan. Pak Anies jadi presiden, jalan di Sumatera Barat ini. Amin. Amin. Ya, kita nggak usah munafik lah. Kinerja Pak Anies selama 5 tahun ini patut diapresiasi dan diacungi jempol. Pak Anies itu juga manusia yang mana punya kesalahan, punya kelebihan, dan punya kekurangan. Tapi jangan kekurangannya mulu yang dibicarakan. Banyak faktor-faktor yang patut kita apresiasikan. Apalagi Pak Anies itu pemimpin yang kita pilih dan menang. Bukan pemimpin yang digantikan pejabat sebelumnya, tapi kita pilih, dan Mami juga ikut memilih Pak Anies Baswedan. Dan tentunya Mami tidak menyesal karena ibu kota Jakarta dan saya sebagai warga Jakarta selama 21 tahun. Namun terus terang, saya sama sekali tidak paham dengan perilaku orang-orang Minang ini. Bodohnya Ade Armando ini, otaknya otak apa? Apakah dengan kebodohan kekafiran seperti yang Ade Armando inginkan ini Minang akan maju? Oh, ini pembodohan. Ini merasa apa ya? Justru kalau yang model kayak gini nggak bakal jadi tokoh. Jangan Ade Armando merasa tokoh pula. Jangan merasa tokoh pula dengan pikiran-pikiran nyeleneh seperti ini. Justru orang Minang malu sama ente, malu orang Minang sama ente, dan tidak dianggap ente. Cobalah pulang ke Minang, dihargai orang emang ente apa enggak? Saya minta Ade Armando datang ke Minang, coba kata ente dihargai orang apa tidak? Nggak bakal dihargai orang ente. Jadi kita tahu bahwa Baswedan Anies menebarkan magis yang luar biasa, ya. Kemanapun dia pergi, wherever he goes, itu orang beramai-ramai menyambutnya. Ya, fenomena Anies ini menunjukkan bahwa partai nggak punya kader atau gagal kaderisasi. Lebih tepat dia gagal melakukan kaderisasi itu. Anies jelas dia bukan datang dari tradisi partai politik, dia akademisi itu. Kita akan melihat ini perspektifnya dari sisi pengamatan dari sisi secara fenomena politik itu. Jadi pertanyaan ini karena ternyata mengapa kemudian banyak sekali partai-partai politik yang gagal melakukan kaderisasi internal dan kemudian dia harus melirik kepada orang-orang di luar struktur. Buat semuanya para relawan, mari kita pastikan bahwa kita bukan rombongan yang memecah belah, kita rombongan yang mempersatukan. Jangkau semuanya, tidak perlu menjelekkan siapapun. Bapak Ibu sekalian, yang menjelekkan itu biasanya sedang jelek, Bapak Ibu. Ya, kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekkan yang lain, tunjukkan kebaikannya. Betul? Ya. Lah kalau sudah baik buat apa menjelekkan? Kalau baik tinggal tunjukkan. Partai. Pemilih calon presiden itu akan lebih banyak dibandingkan pemilih partai, sebabnya sederhana. Calon presiden paling hanya cuma 2 atau 3 pasangan calon, sementara partai politik bisa belasan partai yang ikut pemilu. Paling tidak sudah ada 9 partai yang parliamentary threshold yang bakal ikut pemilu, dan nanti partai-partai lainnya kita akan lihat, ya. Jadi sebetulnya partai-partai ini ditawan oleh ketiadaan kader gitu. Dan itu menyebabkan kadernya harus di outsource kan. Itu buruknya demokrasi kita tumbuh tapi tidak ada kader. Partai politik itu sekedar membengkak, bukan bertumbuh partai politik kita. Jadi kalau kita bayangkan bahwa rekrutmen calon pemimpin itu datang dari partai politik seperti yang seharusnya secara konvensional begitu caranya, ternyata nggak berhasil kan. Kalau memang mau mendapatkan magis Anies Baswedan, jangan tanggung-tanggung, ya.
Safari politik Anies dijegal di daerah Ahmad Ali, bupatinya mendadak dapat dekada. Anies Baswedan berencana untuk melanjutkan safari politiknya ke Aceh dalam waktu dekat. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Ahmad Ali menyebut ada penjagalan yang dilakukan terhadap niat Anies tersebut. Ahmad Ali menerangkan kalau pihak penyelenggara sudah digantongi perizinan untuk agenda Anies di Aceh. Rencananya Anies akan menyampaikan pidato kebangsaan dan menemui para tokoh masyarakat. Namun izin tersebut tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Hambatan-hambatan itu terus didapatkan di daerah. Jelasnya saat dihubungi wartawan melansir dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com pada Rabu 30 November. Ahmad Ali mengungkap kalau penjagalan tersebut bukan hanya terjadi di Aceh, sebab situasi sama juga terjadi ketika Partai Nasdem hendak mengajukan izin untuk menggelar acara perkenalan Anies ke publik. Melihat kondisi tersebut, Ahmad Ali berharap tidak ada upaya penjagalan terhadap siapapun yang berniat untuk berkontestasi politik. Jadi, negara harus turut serta memfasilitasi anak-anak negeri, pemerintah daerah tidak usah letah terlalu paranoid, kemudian seakan-akan mempersulit semua urusan di daerah. Safari politik Anies dijegal di daerah Ahmad Ali, bupatinya mendadak dapat dekada. Anies Baswedan berencana untuk melanjutkan safari politiknya ke Aceh dalam waktu dekat. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Ahmad Ali menyebut ada penjagalan yang dilakukan terhadap niat Anies tersebut. Ahmad Ali menerangkan kalau pihak penyelenggara sudah digantongi perizinan untuk agenda Anies di Aceh. Rencananya Anies akan menyampaikan pidato kebangsaan dan menemui para tokoh masyarakat. Namun izin tersebut tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Hambatan-hambatan itu terus didapatkan di daerah. Jelasnya saat dihubungi wartawan melansir dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com pada Rabu 30 November. Ahmad Ali mengungkap kalau penjagalan tersebut bukan hanya terjadi di Aceh, sebab situasi sama juga terjadi ketika Partai Nasdem hendak mengajukan izin untuk menggelar acara perkenalan Anies ke publik. Melihat kondisi tersebut, Ahmad Ali berharap tidak ada upaya penjagalan terhadap siapapun yang berniat untuk berkontestasi politik. Jadi, negara harus turut serta memfasilitasi anak-anak negeri, pemerintah daerah tidak usah letah terlalu paranoid, kemudian seakan-akan mempersulit semua urusan di daerah, ujarnya. Safari politik Anies dijegal di daerah Ahmad Ali, bupatinya mendadak dapat dekada. Anies Baswedan berencana untuk melanjutkan safari politiknya ke Aceh dalam waktu dekat. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Ahmad Ali menyebut ada penjagalan yang dilakukan terhadap niat Anies tersebut. Ahmad Ali menerangkan kalau pihak penyelenggara sudah digantongi perizinan untuk agenda Anies di Aceh. Rencananya Anies akan menyampaikan pidato kebangsaan dan menemui para tokoh masyarakat. Namun izin tersebut tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Hambatan-hambatan itu terus didapatkan di daerah. Jelasnya